Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Fitri dari kelas PAIS semester 6. Nah, di sini saya akan membuat video yang berjudul konseling individual pada mata kuliah bimbingan konseling di madrasah. Selamat menyaksikan. Jadi, sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai konseling individual itu, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari konseling individual itu sendiri. Jadi, konseling individual itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang ahli yang disebut sebagai konselor kepada seorang individu yang sedang mengalami suatu masalah. Nah, itu disebut dengan konseling yang bermuara ataupun berakhir pada teratasinya masalah yang dihadapi seorang klien tersebut. Yang selanjutnya itu adalah tujuan dari konseling individual itu sendiri. Nah, di sini ada tujuan umum dari konseling individual itu sendiri. Jadi tujuan umumnya itu yaitu terselesaikannya permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut. Jadi apabila masalah konseling itu berciri-ciri seperti sesuatu yang tidak disukai keberadaannya, kemudian sesuatu yang ingin dihilangkan ataupun sesuatu yang dapat menghambat dan menimbulkan suatu kerugian, kemudian maka upaya penyelesaian masalah klien itu melalui konseling individual itu akan dapat mengurangi intensitas ketidaksukaan atas keberadaan sesuatu yang dimaksudkan tersebut. Jadi dengan konseling individual beban klien itu dapat diringankan, kemudian kemampuan klien itu dapat ditingkatkan dan potensi klien itu dapat dikembangkan kapasitasnya seperti itu. Kemudian dapat mengerti akan dirinya sendiri mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian yang selanjutnya itu menurut Gibson, Michael dan Basil bahwa tujuan dari konseling individual itu ada 9 ya, ada 8. Jadi yang pertama itu adalah tujuan perkembangan. Jadi di sini tujuan perkembangan yaitu klien itu dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, serta dapat mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut. Nah, seperti perkembangan kehidupan sosial, kemudian pribadi, selanjutnya ada emosional, kemudian kognitif, kemudian fisik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah tahap pencegahan, yaitu konselor itu membantu klien dapat menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah maksudnya adalah tujuan perbaikan, yaitu konseling itu dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah tujuan penyelidikan. Jadi untuk menguji kelayakan, tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan
pengetasan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tujuan penguatan, yaitu membantu konseli untuk menyadari apa sih yang akan dilakukan, kemudian dipikirkan, dirasakan dengan baik seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah tujuan kognitif. Nah, di mana di sini dapat menghasilkan suatu pondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Yang selanjutnya itu ada tujuan psikologis. Nah, jadi tujuan ini dapat menghasilkan suatu pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat seperti itu. Nah, di sini yang terakhir itu adalah tujuan psikologis. Jika tadi adalah tujuan fisiologis, sekarang adalah tujuan psikologis. Jadi di sini tujuannya itu untuk membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, kemudian belajar mengontrol emosi dan mengembangkan konsep diri, untuk mengembangkan konsep diri positif dan lain sebagainya. Jadi di sini ada fungsi dari konseling individual. Nah, di sini yang pertama itu adalah fungsi pengembangan. Jadi di dalam fungsi pengembangan ini itu adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh si klien ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah fungsi penyaluran, di mana di dalam fungsi penyaluran ini konseling itu berfungsi untuk membantu klien ataupun individu untuk memilih ataupun memantapkan penguasaan karir sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi adaptasi, di mana fungsi ini berfungsi untuk membantu para pelaksana panti rehabilitas, bina sosial, dan pengurus panti untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, kemudian minat, kemampuan, dan kebutuhan dari individu. Nah, dan yang terakhir itu adalah fungsi yang terakhir itu adalah fungsi penyesuaian. Jadi di dalam fungsi penyesuaian ini konseling dalam membantu individu itu dapat menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal. Nah, baik, yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip di dalam konseling individual itu sendiri. Nah, di sini ada 6 prinsip. Jadi yang pertama itu adalah setiap konselor itu harus menghormati kejujuran klien untuk bertemu dengannya karena untuk meminta pertolongan. Kemudian yang kedua itu konselor itu harus memperjelas persyaratan konseling kepada klien, seperti tempat, kemudian hari bertemu, terus periode satu sesi, dan jenis pekerjaan rumah yang harus dilakukan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah konselor itu harus menunjukkan klien itu kepada konselor yang lain jika kasus yang ditangani itu luar pemahamannya, seperti itu.
Jadi kalau misalkan si konselor itu kurang memahami tentang kasus dari yang dihadapi oleh si klien, jadi konselor ini harus menunjukkan klien itu kepada konselor yang lain seperti. Jadi konselor itu harus memberitahu klien bahwa semua informasi yang diberikan A itu adalah sulit. Kemudian yang kelima itu adalah bahwa konselor bila meminta pandangan dari konselor-konselor lain jika ditemukan kesulitan dalam kasus yang dikehendakinya. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah konselor itu harus bertanggung jawab mencari lembaga referensi jika terdapat kliennya mulai mengancam keselamatan orang lain. Di sini ada macam-macam asas dalam konseling individual itu. Nah, menurut Arifin dan Eti Kartikawati dan Priyanto dan Erman Amti, nah di dalam asas-asas yang berkenaan dalam praktik atau pekerjaan dalam konseling itu meliputi yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu merupakan suatu asas yang menuntut konselor merahasiakan data ataupun informasi yang diberikan konseli agar tidak diketahui orang lain. Dan data ataupun informasi hanya boleh disebarluaskan berdasarkan persetujuan dari konseli yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Kemudian yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu apa? Jadi asas kesukarelaan itu merupakan suatu asas yang di dalamnya memuat proses bimbingan dan konseling harus berlangsung secara atas dasar sukarela, baik dari pihak pembimbing maupun dari pihak klien. Jadi antara konselor dan klien itu harus atas dasar sukarela. Nah, karena di sini klien itu diharapkan secara sukarela, tanpa paksaan dan tanpa ragu-ragu ataupun merasa terpaksa menyampaikan masalah yang dihadapinya kepada konselor. Jadi di sini harus adanya kesukarelaan ataupun rasa sukarela antara si klien dengan konselor tersebut. Nah, kemudian di sini ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu apa? Jadi asas keterbukaan itu merupakan suatu asas yang menghendaki agar konselor dan konseli itu dapat bersikap terbuka dan tidak berpura-pura gitu. Baik itu dalam memberikan keterangan maupun dalam menerima berbagai informasi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Jadi di sini harus adanya keterbukaan antara konseli dengan konselor. Kemudian di sini ada asas kekinian. Jadi di sini pembimbing ataupun konselor itu tidak boleh menunda-nunda ketika untuk akan memberikan bimbingan ataupun bantuan atau solusi untuk kliennya. Jadi harus sesegera mungkin. Nah, kemudian asas yang selanjutnya itu ada asas kemandirian. Jadi salah satu tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling itu, nah diharapkan siswa yang dibimbing itu hendaknya dapat mandiri, kemudian tidak bergantung kepada orang lain dan kepada konselor juga. Yang selanjutnya itu ada asas kegiatan. Nah, asas kegiatan itu merupakan suatu asas yang menghendaki agar konselor dan konseli itu dapat berpartisipasi
berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, contohnya di sini adalah jika klien itu ditanya oleh konselor, maka apapun pertanyaannya ketika itu membahas tentang menjuru tentang masalah yang dihadapi klien, maka klien juga wajib untuk menjawabnya. Baik, yang selanjutnya itu adalah asas alih tangan kasus. Jadi ketika seorang konselor itu telah mengerahkan semua kemampuan ataupun tenaganya di dalam mengatasi suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli, jadi seorang konselor ini harus memindahkan tanggung jawab yang ia emban kepada konselor yang lebih mengetahui. Jadi konselor itu dapat mengalih tangankan kasus ini kepada pihak yang lebih kompeten tentunya. Nah, konselor dapat baik yang berada di dalam lembaga sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah asas Tuthuri Handayani. Nah, di dalam asas ini itu merupakan suatu asas yang di dalamnya menghendaki agar adanya pelayanan bimbingan dan konseling itu secara keseluruhan serta dapat menciptakan suasana mengayomi, yaitu memberikan rasa aman ya. Kemudian mengembangkan keteladanan serta dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk berkembang maju sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh konseli tersebut. Baik, yang selanjutnya itu ada tahap-tahap di dalam konseling individual itu sendiri. Nah, di sini ada 3 tahap di dalam konseling individual itu sendiri. Tahap yang pertama itu adalah tahap awal atau tahap mendefinisikan masalah. Kemudian yang kedua itu ada tahap inti, yaitu tahap kerja, dan yang terakhir itu adalah tahap akhir, yaitu tahap perubahan dan tindakan. Nah, pada tahap awal, tahap ini terjadi mulai sejak klien itu menemui konselor hingga berjalan sampai konselor dan klien itu menemukan masalah klien. Nah, pada tahap ini juga ada beberapa hal yang tentunya harus diperhatikan. Nah, diantaranya itu adalah membangun hubungan konseling yang melibatkan klien atau report. Nah, kunci keberhasilan membangun hubungan itu terletak pada terpenuhnya asas-asas bimbingan dan konseling, terutama mengenai asas kerahasiaan, kemudian asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kegiatan. Nah, yang kedua itu di sini ada memperjelas dan mendefinisikan masalah. Nah, jika hubungan konseling sudah terjalin dengan baik, tentunya klien itu telah melibatkan diri. Jadi ketika konseling itu sudah terjalin dengan baik dan klien juga telah melibatkan dirinya, maka konselor itu harus dapat membantu untuk memperjelas masalah klien. Nah, yang ketiga itu ada menegosiasi kontrak. Nah, jadi di sini adalah membangun perjanjian atau antara konselor dengan konseli. Nah, di sini perjanjian itu
berisi kontrak waktu. Nah, kontrak waktu itu di dalamnya memuat berapa lama waktu pertemuan yang diinginkan oleh klien dan konseli itu tidak agar antara klien dan konseli itu tidak ada yang merasa keberatan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kontrak tugas. Nah, di mana kontrak tugas ini di dalamnya itu memuat berbagi tugas tentunya tentang antara klien dengan konselor. Nah, selain itu di sini juga ada kontrak kerjasama dalam proses konseling. Nah, jadi di dalamnya itu memuat terbinanya peran tanggung jawab bersama antara konselor dengan, maksudnya di dalamnya itu ada peran dan tanggung jawab bersama antara konselor dan konseling dalam sebuah rangkaian kegiatan konseling itu sendiri. Nah, selain itu di sini juga ada tahap yang kedua, yaitu tahap inti atau tahap kerja. Nah, setelah tahap awal itu dilaksanakan dengan baik tentunya, jadi proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap ini ataupun tahap kerja. Nah, jadi dalam tahap ini terdapat beberapa hal yang memang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu adalah menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. Jadi harus diketahui gitu masalah si klien itu lebih dalam dan menyeluruh. Kemudian di sini juga ada konselor itu melakukan reassessment maksudnya. Jadi konselor itu melakukan reassessment atau penilaian kembali bersama-sama klien, meninjau kembali permasalahan yang dihadapi oleh klien itu sendiri. Yang ketiga itu adalah menjaga agar hubungan konseling itu tetap terpelihara. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tahap yang terakhir itu adalah tahap tindakan. Nah, di dalam tahap tindakan ini ataupun tahap terakhir ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan atau harus dilakukan seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah, jadi konselor bersama konseli itu membuat kesimpulan mengenai hasil dari proses konseling yang dilakukan. Kemudian yang kedua itu adalah menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengevaluasi jalannya proses dan hasil dari konseling itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup sekian video yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.